Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahasan kita masih mengenai tafakur, merenung terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tafakur itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan sampai dalam hadis, tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sitina sanatan. Kita bertafakur ya, 1 jam, 1 saat lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Karena apa? Dampak daripada tafakur itu sangat luar biasa. Kita semakin cinta kepada Allah, semakin gemar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa minha, dan diantaranya yaitu banyaknya tafakur itu fikratun fi wa'idillahi ta'ala, yaitu bertafakur, merenungin, mengangen-angen, memikirkan terhadap wa'idillahi, terhadap ancaman Allah. Sebelumnya ada atasnya dulu ya. Wa minha fikratu fi wa'dillahi ta'ala, dan diantaranya juga itu adalah kita bertafakur terhadap janjinya Allah. Janji Allah apa banyak? Misalkan orang suruh membaca Al-Quran, kata Nabi, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanatun. Yang disabdakan Nabi adalah apa yang diperintahkan oleh Allah juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari Nabi itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanatun. Di antara janji Allah, siapa orang yang membaca 1 huruf di dalam kitab Allah Al-Quran itu bernilai 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Nah, itu termasuk janji Allah tuh. Belum janji-janji yang lain, di antara sholatul jamaati ya, tafdalu min sholatil fadhi bi arba'in bi asin wasit, dengan 27 derajat ya. Bisabatin wa ishrina darajatan ya. Dengan bandingannya itu 27 derajat. Itu termasuk janji-janji Allah. Ketika kita merenungi janji-janji Allah seperti itu, maka timbul dari diri kita gemar melakukan ibadah, gemar membaca Al-Quran, gemar sholat berjamaah. Sayang kalau tidak berjamaah. Nah, itu dampak daripada tafakur itu membuahkan semangat kita untuk beribadah. Fikratun fi wa'dillahi ta'ala, yaitu mentafakuri terhadap janji Allah ta'ala, lil a'mali, terhadap amal-amalan kita, allati wasafallahu biha awliya'ahu, yang telah mensifati oleh Allah dengannya itu, dengan amal-amal itu, kepada para wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Wa fima a'adda lahum, dan terhadap barang atau perkara
yang Allah telah persiapkan kepada mereka para wali Allah itu minal khairi, daripada kebaikan. Kapan? Al-ajili, baik sifatnya waktu di dunia, wal ajili, dan di akhirat. Ya, ajil ya itu. Jadi makanya banyak orang-orang kekasih Allah itu ibadahnya itu, para alim, para ulama itu ibadahnya jauh lebih semangat, lebih banyak waktunya digunakan semuanya, karena dia sudah tahu, sudah memahami banget tentang janji-janji Allah seperti itu. Nah, kita ini kadang-kadang ya ibadah masih ya semaunya, ya masih malas-malasan, banyak waktu yang nganggur buat sesuatu yang tidak manfaat. Ya. Coba kalau kita merenungi terhadap janji-janji Allah itu, maka akan mensedikitkan waktu nganggur kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Maka apakah sama seorang yang mukmin itu seperti orang fasik? Las yastawun, tentu mereka adalah tidak sama. Ya, orang mukmin dengan orang fasik, orang yang beriman, orang yang taat, orang yang banyak amalnya dengan orang yang fasik, yang tidak taat, ya pasti akan berbeda pahalanya. Itu janji Allah, firman Allah tuh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, ya. Maka adapun orang a'ta yang memberikan ya sedekahnya, ya, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia mensedekahkan ya dengan yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia lil yusra, ke jalan yang mudah, jalan yang gampang. Artinya apa? Dimudahkan menuju ke surganya Allah. Itu berbeda antara orang yang mukmin dengan orang yang fasik. Orang yang mensedekahkan, memberikan hartanya dan mensedekahkan, dia bertakwa dan mensedekahkan dengan yang baik, maka Allah mudahkan menuju jalan yang dimudahkan oleh Allah, yaitu menuju ke surganya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman juga sebagai dalil kita, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladhina min qablihim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihati, dan orang-orang yang berbuat baik, mengamalkan yang baik, ya. La yastakhlifannahum, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan khalifah, menjadikan pemimpin pada mereka di mana? Fil ardi, di muka bumi ini, ya. Allah janjiin tuh, jangan khawatir, beriman dan beramal soleh. Ini juga termasuk adalah syarat orang masuk ke dalam surganya Allah. Syarat masuk surga itu di antara pertama harus ada imannya. Iman terus ada. Yang kedua adalah wa amilus solihat, dan beramal soleh. Dalilnya mana? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira oleh kamu, wa amilus solihat, orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan yang beramal soleh, anna lahum jannatin, bahwa bagi mereka akan mendapatkan surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir ya sungai-sungai di bawahnya. Seperti itu, ya itu.
dia dapat surga, akan dijadikan pemimpin, ya, khalifah di muka bumi ini. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah, pemimpin kepada orang-orang sebelum mereka, kisah-kisah orang dahulu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im, dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti, maka sungguh dia itu dalam kenikmatan. Ya, itu banyak sekali. Terus dampak daripada kita merenungi janji Allah, ya, akan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang dijanjikan oleh Allah itu kita renungin, ya. Ya tawalladu minhar ruhbatu, maka akan terlahir, akan tampak, akan muncul minha, dari tafakur terhadap janji Allah itu, ar-ruhbatu fil akhirah, dia akan gemar, senang terhadap akhirat. Ya, dampaknya di situ. Makanya kenapa sampai hadisnya seperti itu? Karena dampaknya itu akan melebihi sekedar hanya ibadah itu aja. Kalau orang melakukan sholat doang, misalnya sholat sunnah atau apa, nah, itu dampaknya ya dia melakukan sebuah kebaikan dan nilai pahala. Tetapi dampaknya ketika dia tafakur terhadap janji Allah seperti itu, melebihi daripada cuma sekedar melakukan sholat sunnah, ada ibadah-ibadah yang lain semuanya. Nah itu, makanya tafakur itu sangat luar biasa. Ay wasamratu hadat tafakuri mahabbatus su'adai. Artinya buah dari mentafakur, bertafakur terhadap janji Allah, itu adalah mahabbatus su'adai, yaitu cintanya terhadap orang-orang yang bahagia. Wa hamlun nafsi, dan dampaknya lagi itu wa hamlun nafsi alal amali bi a'malihim, mendorong jiwanya orang itu, mendorong dirinya itu di atas beramal, ya, dengan amal-amalan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Akhirnya begitu, timbulnya akan meniru, oh iya, amalan para kekasih Allah seperti itu. Ditiru. Wa takhalluqu bi akhlaqim, dan dia berakhlak dengan akhlak mereka. Dampak daripada tafakur itu, akhirnya kita pun juga berakhlak seperti akhlak-akhlak para kekasih-kekasih Allah tadi, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung tadi. Jadi dampaknya luar biasa. Jadi memberikan dampak terhadap diri kita itu menjadi lebih semangat, ya, lebih banyak dalam ibadah, dan berakhlak pun meniru dengan akhlak-akhlak orang yang bahagia tadi. Wa minha, dan diantaranya tafakur tadi itu, yaitu fikratu fi wa'idillahi ta'ala, yaitu memikirkan terhadap ancaman Allah. Kalau tadi kita bertafakur terhadap janji Allah, sekarang terhadap ancaman Allah. Ya. Ancaman Allah, orang berbuat salah akan mendapatkan siksaan seperti ini, seperti itu. Nah itu nanti akan muncul dampak yang luar biasa. Lil akhlaqi, terhadap akhlak allati wasafallahu biha a'da'ahu, yang telah Allah sifatkan terhadap musuh-musuh Allah. Ya, kita renungi terhadap orang-orang yang melanggar perintah Allah, ancamannya seperti itu. Wa fima, dan terhadap perkara a'adda lahu minan nikali wal wabali, ya. Dan terhadap perkara yang Allah telah siapkan kepada mereka, minan nekali, daripada apa perbuatan yang atau dosa atau jahat, wal wabali, dan ujian atau kerusakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang jahat, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu menentang perintah Allah, lafi jahim, itu sungguh di dalam neraka jahim. Nah, dengan merenungi seperti itu, oh iya, akan timbul nanti ya rasa takut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidambihi, dan masing-masing kami akan azab, akan siksa bidambihi, dengan dosanya.
Faminhum man arsalna alaihi hasiba, dan di antara mereka itu orang yang pendosa, berbuat dosa zaman dahulu itu, man arsalna alaihi hasiba, ada seseorang yang kami kirim di atasnya itu apa? Hasiba. Ada maknanya hujan batu, ditimpa hujan batu karena perbuatan dosa mereka. Wa minhum man akhadathu sayhatu, dan di antara mereka itu ada orang yang Allah siksa dengan cara apa? Disambar geledek, sambar petir. Wa minhum man khasafna bil arda, dan di antara mereka ada orang yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Ya, kena longsor apa. Wa minhum man aghraqna, dan ada di antara mereka orang yang agro kami tenggelamkan, dikuyur dengan ya tsunami dan lain sebagainya. Wa maka Allah liyadzlimahum, dan tidaklah sekali-kali Allah itu mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi mereka sendirilah yang berbuat dolim kepada Allah. Itu bukan karena Allah dolim kepada dia, enggak. Yang itu kan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedikit pun amalan orang kalau baik Allah tampain. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau orang melakukan sedikit kecil apapun, sekecil apapun perbuatan jahatnya, maka Allah akan tampakkan. Allah tidak pernah berbuat zalim, bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih banyak daripada siksaannya Allah. Iya. Yatawalladu minha al-haibatu, dengan sebab kita merenungi terhadap ancaman Allah itu, yatalawadu akan terlahir minha, dari tafakur itu, al-haibatu, rasa takut. Ya. Al-hadaru artinya rasa takut, minal ma'asi, dari apa? Melakukan kemaksiatan, dosa. Jangan ibaratnya nanti, wow, dosanya mah nanti kok, siksaannya nanti. Enggak. Dengan adanya tafakur itu, akhirnya timbul rasa takut dari berbuat maksiat. Wal ijlali lillahi ta'ala, wal ijlalu lillahi, dan mengagungkan Allah Ta'ala. Itu dampak daripada kita merenungi terhadap ancaman Allah. Yang pertama tadi, kalau yang dampak daripada kita merenungi terhadap janji Allah, kita akan gemar untuk beribadah. Kalau kita merenungi terhadap ancaman Allah, akan timbul rasa takut dalam diri kita, sehingga kita takut untuk mengerjakan maksiat, dan kita mengagungkan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.